Dan untuk yang ketiga kali ini, sambutan kali ini Bapak Ibu, beliau sosok yang sangat luar biasa. Berangkat dari kota timur jauh, kota Jember. Dan beliau membawa ilmunya yang luar biasa, datang ke kota Blitar, mendidik kita semuanya. Dan saya pun sangat merasakan sentuhan bimbingan beliau. Orang kecil seperti saya di Keling ini, maksudnya kecil adalah baru beberapa bulan, dengan sabar pula beliau menerima saya di rumah beliau. Dibimbingnya saya, teman-teman saya, begitu juga mungkin Anda sekalian, apabila bersilaturahim ke rumah beliau di desa Jatilengger. Dan hari ini beliau benar-benar dicetak oleh Keling. Bukan semata-mata bisnis, tetapi di Keling ternyata melahirkan sebuah sosok pemimpin. Bukan hanya pemimpin, khalifah, yang mana dengan rizki beliau di tingkat nyaman sekarang, beliau berbagi dengan anak-anak yatim, khususnya desa Dadaplangu dan sekitarnya, dan para kaum du'afa. Subhanallah. Mudah-mudahan amal beliau-beliau yang di atas ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda, dengan rizki yang berlipat-lipat juga, dengan umur yang bertambah-tambah, dan mudah-mudahan juga tidak bosan-bosannya mendidik kita, membimbing kita yang kadang-kadang juga nakal menjengkelkan beliau. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah sambutan inti kita kali ini kita dengarkan dengan seksama. Petuah, taujihat, tausiat dari beliau, Crown Ambassador Pendot Ruji Sanjaya. Waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat hidayahnya pada kita semua. Ya, ini terbukti dengan tadi sudah diungkap sebenarnya yang diundang semua, all ya. Semua yang saya undang. Jadi ini bukan masalah member Keling aktif atau tidak. Setahu saya punya saudara banyak di sini dulunya gitu ya. Tapi apa boleh buat, ya inilah bentuk syukur yang patut kita panjatkan buat Anda yang sudah berkesempatan dan diberikan kesehatan bisa duduk di ruangan serambi masjid ini, dan insya Allah kita melakukan hal yang mulia bareng-bareng nantinya atas nama keluarga besar Keling. Ya, yang kedua, salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya karena beliaulah sebenarnya banyak yang patut kita teladani. Ya, jadi sedikit memang kalau teman-teman yang sudah tahu latar belakang saya, ya percaya tidak percaya itu urusan Anda gitu ya. Tapi yang sekali lagi, mumpung ada kesempatan kita harus terus berubah gitu ya, sesuai pesan saya mungkin di majalah apa di mana. Ya artinya begini, saya lebih punya prinsip, saya tahu sedikit lakukan banyak daripada tahu banyak gak kelakon gitu. Paham maksudnya? Kalau motonya Bruce Lee, ya kebanyakan ilmu malah gak sempat melakukan gitu intinya. Paham maksudnya? Nah, jadi sore kali ini jadi saya permisi dulu pada para undangan ya. Saudara saya di Keling yang mungkin boleh jadi sudah lebih fasih ya daripada saya otomatis. Ya saya tahu di sini karena apalagi di sini lingkungan pondok begitu ya. Jadi sebelumnya saya permisi dulu. Saya bukan bermaksud mau menggurui, tapi saya bersaksi saja. Karena kebetulan di sini adalah keluarga besar Keling yang insya Allah Anda semua punya cita-cita sama mau jadi Crown Ambassador, benar? Ya nanti kita akan sedikit saya akan ulas perjalanan jadi Crown Ambassador itu, tapi dengan tidak mengendahkan yang namanya sehat secara rohaninya. Ya. Ingat kalau Anda presentasi sehat secara WHO katanya adalah suatu kondisi sejahtera. Betul ya? Jadi tiga-tiganya loh ya. Ya kan?
Jasmani sudah Anda bisa buktikan dengan Anda bisa hadir di ruangan ini. Sosial ekonomi insya Allah. Kenapa saya juga akhirnya bikin lagi, ya saya mediai lagi acara seperti ini. Mungkin sebenarnya kemarin di Stokis dengan spontan. Karena banyaknya di antara saudara kita yang sehat secara sosial ekonominya belum sempat melakukan itu. Akhirnya saya mediai lagi. Ya. Nah, jadi atas dasar itulah Bapak Ibu semua saudaraku, ya. Jadi kita lakukan ini dan ini mungkin perdana yang insya Allah nantinya kita akan lanjut di tahun-tahun berikutnya karena memang itu sudah menjadi visi saya yang angkatan lama yang sudah tahu saya atau ikut rekrut di Jember atau mungkin Anda lihat film saya mengatakan di sana sebenarnya saya di bisnis scaling targetnya cuma amal. Karena saya menyadari bahwa dari dulu nggak pernah amal gitu loh intinya. Lah emang apa yang mau diamalkan gitu? Ya sebenarnya saya punya harta sangat berharga sih rambut saya dulunya. Loh begitu dipotong banyak loh salon yang minta rambut saya. Ya tapi kan ya bukan itu artinya gitu ya Bapak Ibu. Saya cuma menjiwainya karena kebetulan kita keling, knowledge link. Jadi mau nggak mau paling tidak paling gampang. Amal yang kita bisa perbuat dulu adalah dengan ilmunya. Dan alhamdulillah dan seiring berjalannya waktu jadi leaders club seperti Pak Aris dan sampai jadi Crown Ambassador, ternyata seiring juga dengan sosial ekonominya, dengan materinya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus upgrade itu. Sama pula dengan kita dalam keluarga besar Keling, ya awalnya dulu kita cuma bisa halal bihalal. Ya, dokumentasinya pun ada, ya kan? Dan alhamdulillah itu sudah jadi rutinan. Tapi kita bukan cuma sebatas itu saja. Ya, makanya saya upgrade lagi, saya harus tentukan lagi visi sebagai insya Allah upline dan bisa dikatakan pemimpin katanya, kata orang di luar sana meskipun saya tidak merasa pemimpin, saya sama dengan Anda. Tapi seorang pemimpin harus punya visi. Jadi Anda semua yang ikut Keling itu tahu mau diajak kemana, terus mau apa. Akhirnya saya tingkatkan lagi untuk supaya kita sehat secara rohaninya dengan rezeki itu kurban. Kurban pertama di sini. Dan ini alhamdulillah jadi rutinan. Nah, terus saya berpikir kalau yang namanya halal bihalal sudah rutin, kurban sudah rutin, terus harusnya apa lagi kita ini? Benar enggak? Masa cuma puas di situ saja? Sementara Bapak Ibu, kalau kita ya kepingin rezeki lebih. Ya, rumusnya itu pancing, ibaratnya makanya ada bukunya. Jadi mengajukan proposal pada Allah. Ya, artinya Anda minta rezeki itu harus ada alasan yang jelas. Dan pancinglah itu dengan insya Allah di jalur ibadah. Ya. Percayalah Bapak Ibu, sudah ada jaminannya bahwa insya Allah kita tidak akan sengsara dengan adanya amal. Buktinya ya, saya mengibaratkan cuman amil di dunia ini. Saya dititipi oleh Allah gitu ya. Habis itu saya bagikan lagi, tapi buktinya saya insya Allah tidak kurang gitu intinya. Nah, jadi Bapak Ibu, insya Allah ini yang pertama kali di tahun ini. Jadi ada peningkatan dari yang kemarin karena memang manusia yang beruntung adalah yang lebih baik dari yang kemarin, ya betul ya. Dan yang ke depan harus lebih baik lagi dari yang sekarang. Ya. Nah terus kami pun insya Allah saya dengan Pak Aris, dengan Gus Hakim juga kami selalu berpikir bagaimana caranya ada upgrade lagi di tahun-tahun berikutnya yang notabene-nya dari rezeki Keling ini kita wujudkan apa supaya kita bisa sehat secara rohani. Oke ya, baik sedikit kita ngambil pelajaran Bapak Ibu. Jadi saya selalu mengatakan ini. Yang tidak bisa saya wujudkan di kota besar adalah dengan begini, dengan acara kumpul bareng dengan Anda semua saudara saya, dan inilah kebahagiaan sejati buat saya. Mungkin orang akan katakan, Pak, amal itu ya wis amal ae. Tangan kanan ngasihkan, tangan kiri kalau perlu enggak perlu lihat, benar. Memang benar di sini. Supaya saudara semua tahu gitu ya. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan ini memang dianjurkan dan insya Allah saya katakan kalau SMS-nya Pak Huda insya Allah kita benar gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 271. Nah ini ya, di sini mengatakan begini.
Amal itu kok katik dikampanye nih gitu, paham maksudnya? Kok diduduk-duduk nih gitu, paham? Benar enggak? Kenapa mesti harus diacarakan, ada backdropnya kayak apa segala macam gitu ya? Ternyata di sini mengatakan jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, kan kayak kita ini berarti, benar enggak? Bentar lagi para tamu VIP saya, ya para anak yatim dan ibu-ibu, bapak lansia yang saya hormati, kan seakan-akan, ya sebenarnya ini jadi pertentangan juga Pak, sesama leader. Oh, amal kok katik diacara ngono plan apa segala macam begitu intinya. Amal aja gitu, benar enggak? Tapi masalahnya begini, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, jadi dalam arti menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain, bukan riya, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena begini, ingat, kita di Keling ini adalah tantangannya duplikasi Pak. Paham maksudnya? Untuk kita yang punya nih, ya kan, kita sudah keluarkan zakatnya, kita sudah keluarkan infaknya, yang lain bagaimana? Masa bodoh. Benar enggak? Bakon wis infak, bakon wis zakat, aku gak roh. Tapi kalau di sini Pak, bukan cuma sekedar pendapatannya kalau bisa, ya kan syukur kita pendapatan. Kayak Pak Aris sudah sempat melalui yang saya lalui dulu, sekarang disusul oleh Mas Hakim. Yang saya prihatinkan nanti Bapak Ibu, bukan cuma sekedar pendapatannya yang ikut, masalahnya kegiatan rohaninya ngikut enggak gitu. Ngerti Mas? Duplikasinya Pak. Apa maksudnya ya? Mungkin Anda akan dapatkan itu Bapak Ibu, karena memang berdoalah padaku, maka aku akan berikan apa yang kamu minta. Tapi masalahnya barokah enggak? Itu yang sebenarnya yang di dalam batin saya ini ngeri gitu loh. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, artinya dipastikan karena dapatnya sama-sama di Keling, belanjanya pun sama gitu loh di jalur ibadah gitu. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya temukan di bisnis ini adalah bukan cuma kita yang melakukan, tapi ajarkan pada orang lain. Ya tanggung jawab kita ini. Kalau tadi sudah dibilang sama Gus Hakim, khalifah di bumi ini. Ya, jadi kita tidak egois. Nah kalau kita kembali lagi dengan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, ya kan sudah sering kita dengar ayat ini, benar nggak? Di mana perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Aku perintahkan puasa padamu sebagaimana sudah aku perintahkan pada yang orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang takwa, betul ya? Nah, pertanyaannya jadi orang takwa itu sing ya apa? Loh bener enggak? Taunya kita takwa ini, Pak, pokok melakukan apa yang diperintahkan, terus menjauhi apa yang dilarang. Wes, jadi abstraksian. Bener enggak? Artinya apa? Bukti konkretnya apa? Tindakan realnya apa gitu. Apa maksudnya? Nah, jadi akhirnya kenapa tilawah tadi kita kita belajar surat Al-Baqarah saja. Bapak Ibu semua kan kita ini Ramadan banter-banteran nih baca Al-Qur'an, bener enggak? Saya lihat statusnya di BB, teman-teman saya itu, wah, sebentar lagi mau hatam, yes, apa segala, bagus. Balapan, kebut-kebutan, ya. Mungkin ini lebih baik karena mungkin Ramadan kemarin tidak hatam, sekarang bisa hatam, bagus. Cuman pertanyaannya sebenarnya, sing dipeseno nang kono sing mbok waca iku apa? Bener enggak? Saya lebih menjiwai kita mengerti, mungkin cuman hatam Al-Baqarah Anda tapi ngerti gitu loh nang kono diperintahne apa. Paham maksudnya? Anda tekadkan saja pada hidup Anda setahun ke depan ini, apa yang diperintahkan satu ayat saja di Al-Baqarah itu sudah saya anggap Anda sudah lebih baik daripada yang kemarin. Anda lebih beruntung gitu. Paham maksudnya? Sementara banyak. Nah, itulah muncul tema ini Bapak Ibu. Maknai Ramadan dengan semangat berbagi diiringi dengan ketulusan hati, karena bolak-balik nang Al-Baqarah iki diomongno kuwi.